Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi kita bertemu di ibadah Sekolah Minggu GKI Bintama. Wah, hari ini kita mau ibadah, tapi Kak Debbie mau mastiin dulu nih, apa adik-adik semuanya sudah ready belum ya untuk sekolah minggu? Semuanya udah mandi? Udah pakai baju yang rapi? Udah sarapan? Kak Debbie mau mastiin gadget sama permainannya disimpan dulu ya, supaya kita bisa fokus untuk ibadah sekolah minggu. Oke? Udah siap untuk sekolah minggu? Oh iya, ada yang penting nih. Adik-adik udah siapin Alkitabnya belum? Udah? Bagus. Oke, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu hari ini, kita mau berdoa dulu. Gimana sikap berdoa yang baik? Tanganku ada 2, 5 jarinya, kulipat erat-erat, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan boleh mengizinkan kami untuk ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan, kami mau mengundang Roh Kudus untuk hadir di ibadah sekolah minggu kami, supaya kami boleh berdoa, bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukan aktivitas dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Gimana adik-adik? Pada semangat kan sekolah minggunya? Atau masih ada yang ngantuk? Kita bersyukur adik-adik, karena kita masih diberikan Tuhan kesehatan. Kita boleh bertemu lagi di ibadah sekolah minggu hari ini. Wah, kita sudah... Kapan ya kita terakhir ketemu? Oh iya, di ibadah sekolah minggu lalu. Adik-adik, siapa yang tahu satu minggu itu ada berapa hari? Berapa? 5? Bukan. Bingung ya? Kita coba hitung ya. Kita mulai dari hari... Oh ya, yang kenceng ya suaranya. Kita mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi ada berapa hari? Ada, ya, satu minggu ada 7 hari. Tuhan sudah menyertai kita melalui satu minggu. Dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan kita boleh berkumpul lagi di hari Minggu ini. Walaupun sekolah minggunya masih online, kita belum bisa ketemu sama teman-teman, belum bisa ketemu sama kakak-kakak sekolah minggu, tidak boleh mengurangi sukacita kita untuk sekolah minggu. Kenapa? Karena hari ini adalah hari Tuhan. Tuhan yang menjadi sumber sukacita kita. Ayo, kakak mau adik-adik semangat berdiri, kita mau nyanyi. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Oke? Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, wow, Dia
girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, wow, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Wah, adik-adik pinter ya, nyanyinya semua semangat. Sekarang Kak Debbie mau sulap. Sulapnya apa ya? Gini nih, Kak Debbie punya kotak. Kotaknya ini kosong loh. Terus, Kak Debbie juga punya kain yang kotor banget. Lihat nih, kotor banget ya. Kak Debbie mau masukin kain yang kotor ini ke dalam kotak. Terus, Kak Debbie bisa buat kainnya jadi bersih. Kok bisa, Kak? Namanya juga sulap. Tapi, Kak Debbie mau kasih tahu, kain yang kotor ini seperti kita yang membuat hati Tuhan Yesus sedih. Seperti kita yang suka marah-marah ke papa mama, atau suka buang-buang makanan, gak mau denger-denger nasihat orang tua, atau malas kerjain PR, maunya main mulu, suka berantem sama adik sama kakaknya. Tetapi kotak ini seperti Tuhan Yesus. Ketika kita mau menyerahkan dosa kita yang sangat kotor, yang sangat menyedihkan, kita mau serahkan kepada Tuhan Yesus untuk Tuhan Yesus ubah menjadi pribadi yang baru, bersih seperti kain putih ini. Tuhan Yesus mau adik-adik semua untuk mengakui segala kesalahan, segala perbuatan adik-adik yang membuat Tuhan Yesus sedih, supaya Tuhan Yesus ampuni dan Tuhan yang ubahkan adik-adik menjadi anak-anak kesayangan Tuhan Yesus. Ayo, kita sama-sama bernyanyi, dihapuskan dosaku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mohon ampun karena kami sering membuat Tuhan Yesus bersedih. Ampuni kami Tuhan, biarlah kami dapat menjadi anak-anak kesayangan Tuhan Yesus selalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, siapa di sini yang udah gak sabar dengar cerita firman Tuhan? Kalau Kak Debbie sih udah pengen banget dengar cerita firman Tuhan. Oke, sebelumnya kita mau bernyanyi dulu.
firman Tuhan ada di hatiku. Sambil mempersiapkan hati dan juga Alkitabnya. Kita bangkit berdiri ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Adik-adik boleh duduk kembali. Hari ini cerita firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Lisa. Ayo kita panggil Kak Lisa. Kak Lisa, Kak Lisa. Shalom adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang boleh kami terima hingga sampai saat ini. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman, kiranya Tuhan yang berkati hati kami, berkati pikiran kami, agar kami boleh fokus dalam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya doa anak-Mu dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 7 ayat 24-29. Temanya Tuhan berbicara. Adik-adik yang sudah bisa membaca, boleh ikut membacanya ya. Yang belum bisa, boleh dengarkan kakak membaca firman hari ini. Kakak mulai baca ya. Matius 7 ayat 24-29. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kesan pendengar. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Itu dia adik-adik, firman Tuhan yang menjadi bacaan kita hari ini. Nah, sekarang kakak mau nanya, kira-kira lebih kuat mana ya? Rumah yang didirikan di atas batu atau rumah yang didirikan di atas pasir? Menurut adik-adik, lebih kuat yang mana? Benar adik-adik, rumah yang didirikan di atas batu itu lebih kuat daripada rumah yang didirikan di atas pasir. Pertanyaan tadi ada hubungannya dengan firman Tuhan yang udah kita baca tadi adik-adik. Seperti yang adik-adik tahu, kalau Tuhan Yesus itu senang sekali mengajarkan firman Tuhan kepada orang-orang pada saat itu. Salah satunya saat Tuhan Yesus mengajar di atas bukit. Saat itu, Tuhan Yesus mengajarkan mengenai hal berdoa. Banyak sekali orang yang mendengarkan dia. Nah, adik-adik ingat gak cerita 2 minggu lalu tentang hal berdoa? Setelah mengajarkan tentang hal berdoa, Tuhan Yesus memberikan pesan kepada orang-orang yang mendengarkan
pengajaran Tuhan saat itu adik-adik. Pesan Tuhan Yesus adalah tentang orang yang bijaksana dan orang yang bodoh. Sekarang coba kita lihat lagi gambar dua rumah yang didirikan di atas batu dan didirikan di atas pasir. Coba adik-adik bayangkan, kalau misalkan datang banjir, atau turun hujan, atau bahkan datang angin kencang, kira-kira apa ya yang terjadi terhadap rumah itu? Seperti gambar ini adik-adik, ada dua rumah di mana sedang terjadi banjir dan sedang turun hujan adik-adik. Rumah yang di depan dia hancur karena didirikan di atas pasir, sedangkan rumah yang berada di belakang dia tetap kokoh, tetap kuat karena rumahnya didirikan di atas batu adik-adik. Yesus berkata, kalau orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya itu sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas batu adik-adik. Mereka adalah orang yang bijaksana. Adik-adik, untuk menjadi orang yang bijaksana, adik-adik harus mendengar dan melakukan firman Tuhan. Adik-adik bisa melakukannya dengan rajin sekolah minggu, rajin berdoa, membaca Alkitab, senang memuji Tuhan, mendengarkan dan menghormati orang tua. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita semua untuk melakukan itu adik-adik. Tuhan Yesus juga mengajarkan agar adik-adik menyayangi sesama dan tidak membeda-bedakan teman. Orang yang tidak bijaksana adalah orang yang tidak mau mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Ia sama seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Jadi, kalau misalnya datang badai atau datang hujan, rumah itu mudah hancur, seperti gambar yang tadi. Nah, orang yang tidak mau mendengar firman Tuhan, itu sama seperti orang yang tidak taat dan senang melakukan hal yang membuat hati Tuhan sedih. Dan orang yang tidak bijaksana tidak tahan akan godaan adik-adik. Misalnya nih, hari Minggu, seharusnya kan adik-adik sekolah minggu, tapi ternyata ada kartun. Nah, adik-adik lebih suka memilih kartun daripada sekolah minggu. Itu adalah contoh orang yang tidak bijaksana. Begitu juga dengan adik-adik yang suka main HP. Terus kalau diingatkan sama orang tua, malah marah-marah. Itu juga contoh orang yang tidak bijaksana. Adik-adik mau jadi orang yang bijaksana atau orang yang tidak bijaksana? Adik-adik pilih yang mana? Kalau kakak sih lebih suka menjadi anak yang bijaksana, anak yang mau mendengar dan melakukan firman Tuhan, dan senang melakukan hal-hal yang baik. Dan kakak juga yakin kalau adik-adik semua juga mau menjadi orang yang bijaksana, yang taat kepada firman Tuhan dan senang mendengar firman Tuhan. Adik-adik, perkataan Tuhan Yesus juga bisa kita dengar melalui pesan atau nasihat yang diberikan papa mama, kakak sekolah minggu, guru di sekolah. Kalau adik-adik mendengarkannya dan melakukannya, maka adik-adik sudah taat. Dan Tuhan Yesus senang kalau adik-adik menjadi orang yang taat. Misal nih contohnya, mama papa memberi pesan untuk adik-adik semua kalau hari Minggu itu ada sekolah minggu. Kalau adik-adik mendengarkannya, berarti adik-adik telah menjadi anak yang taat, telah menjadi anak yang bijaksana. Tapi kalau adik-adik tidak mendengarkannya dan melakukannya, tandanya adik-adik tidak bijaksana. Nah, coba adik-adik semua sebutkan satu contoh nasihat papa mama. Contoh lainnya nih,
Misalkan udah malam, terus adik-adik masih asik main handphone. Nah, terus orang tua, mama papa itu bilang kalau adik-adik harus tidur sekarang karena sudah larut malam. Kalau adik-adik mendengarkan, maka adik-adik sudah menjadi anak yang taat. Berarti adik-adik sudah mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Dan adik-adik sudah membuat hati Tuhan senang. Adik-adik mau kan mendengar firman Tuhan serta melakukannya? Kakak yakin pasti semua adik-adik mau. Oke adik-adik, sekarang kita ayat hafalan. Ayat hafalan diambil dari Mazmur 119 ayat 98. Kakak ulangi, Mazmur 119 ayat 98. Bunyinya, perintahmu membuat aku lebih bijaksana. Kita ulangi ya dari ayatnya. Mazmur 119 ayat 98. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana. Amin. Cerita sudah selesai. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan selama kami mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati kami agar firman-Mu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh menjadi anak yang mau mendengarkan firman-Mu dan mau melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa anak-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wow, terima kasih Kak Lisa untuk cerita firman Tuhan tentang Tuhan berbicara. Kak Debbie jadi teringat sebuah lagu. Kak Debbie mau ngajarin adik-adik lagu yang satu ini nih. Lagunya tentang cerita firman Tuhan yang kita dengar tadi. Gerakannya begini adik-adik. Orang pandai membuat rumahnya di atas batu karang yang teguh. Hujan turun dan banjir naiklah. Rumahnya tetap teguh. Satu lagi. Orang bodoh membuat rumahnya di atas pasir tiada alasnya. Hujan turun dan banjir naiklah. Rumahnya rubuh. Oke? Kita mau sama-sama bernyanyi dengan semangat. Ayo semuanya berdiri. Orang pandai membuat rumahnya di atas batu karang yang teguh, di atas batu karang yang teguh, serta hujan turunlah. Hujan turun dan banjir naiklah, hujan turun dan banjir naiklah, hujan turun dan banjir naiklah, rumahnya tetap teguh. Orang bodoh membuat rumahnya di atas pasir tiada alasnya, di atas pasir tiada alasnya, serta hujan turunlah. Hujan turun dan banjir naiklah, hujan turun dan banjir naiklah, hujan turun dan banjir naiklah, lalu rumah robohlah. Adik-adik boleh duduk kembali. Adik-adik semua jago ya menghafal gerakannya. Nah, Kak Debbie mau tanya nih, adik-adik mau jadi orang yang pandai atau yang satunya lagi? Semua mau jadi orang yang pandai ya? Bagus, berarti semua mau dengar-dengaran firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu GKI Bintama, semuanya pasti mau jadi lilin yang bersinar di dunia. Yuk, kita mau bernyanyi dulu. Yesus berpesan.
Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Hari ini Kak Debbie ada pengumuman. Selamat ulang tahun kepada Samuel Renta yang berulang tahun di tanggal 3 Februari. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman kedua, adik-adik jangan lupa ya startnya dibaca setiap hari. Pengumuman ketiga, kita ada persekutuan doa online loh setiap hari Kamis, jamnya jam 8 malam. Nanti link Zoom-nya akan di-share ke grup orang tua. Jangan lupa ya adik-adik, hari Kamis jam 8, persekutuan doa online. Oh iya, ibadah minggu depan kita akan ketemu via Zoom. Ingat ya, kita ketemu via Zoom jam 8 pagi. Sekarang kita mau berdoa syafaat. Kak Debbie minta tolong adik-adik untuk sikap doa yang baik. Mari berdoa untuk tenaga kesehatan yang saat ini masih terus berjuang untuk membantu menolong pasien COVID-19. Mari doakan agar mereka senantiasa selalu diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalani pekerjaan mereka, dan doakan juga proses pemberian vaksin terhadap tenaga kesehatan agar berjalan dengan lancar dan semua tenaga kesehatan dapat segera divaksin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk teman kami yang boleh berulang tahun di minggu ini. Biarlah Tuhan yang boleh berkati Samuel Renta agar semakin mengasihi-Mu di dalam pertambahan usianya. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur untuk Bapak Ibu tenaga medis yang boleh Tuhan tempatkan di sekeliling kami. Biarlah Tuhan yang boleh berkati pemberian vaksin, biarlah boleh mereka dapat bekerja dengan baik untuk melayani Tuhan dan melayani sesama dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, belakangan ini cuaca hujan terus ya, bikin ngantuk. Kak Debbie mau ajak adik-adik jalan-jalan online. Kita mau kemana ya? Ke pantai. Wah, mataharinya bersinar indah. Ombak-ombaknya berkejaran. Indah sekali ya ciptaan Tuhan. Walaupun hujan atau mataharinya terik, kita harus selalu bersyukur. Karena Tuhan senantiasa memelihara kita dan memberikan keindahan melalui ciptaannya. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik, persembahannya sudah disiapkan? Adik-adik boleh menitipkan persembahannya ke papa mama untuk nanti diantar ke gereja. Sambil mengumpulkan persembahan, yuk kita bernyanyi Surya Bersinar. Bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai, ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta
kasih. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai, ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Adik-adik, Kak Debbie senang banget karena adik-adik semangat ikut sekolah minggunya dan tetap setia sampai akhir. Kita mau menutup ibadah sekolah minggu hari ini dan melanjutkan aktivitas. Kita mau berdoa dulu ya. Kak Debbie mau ajak dari jalan-jalan dari pantai, kita mau naik pesawat. Gimana pesawat? Pesawatnya gimana? Ini pesawat Kak Debbie besar nih. Kita mau terbang ke Perancis. Sekarang kita mau belok, mau terbang ke Korea. Ada awan. Kita mau ke Australia sekarang. Indonesianya kelewatan. Sekarang kita mau ke Indonesia. Kita mau mendarat dan sampai ke rumah masing-masing. Oke. Kita udah sampai di rumah masing-masing, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan tetap menyertai kami sampai akhir ibadah sekolah minggu hari ini. Terima kasih Tuhan karena kami boleh bernyanyi dengan semangat, kami boleh berdoa untuk orang-orang di sekitar kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Tuhan berbicara, kami juga boleh mengumpulkan persembahan. Tuhan, kiranya Tuhan berkati persembahan kami agar dapat berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas, biarlah Tuhan yang tetap sertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Jangan lupa ikutin aktivitasnya, oke?